Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sandri. Saya yang akan memandu acara pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, yang akan dilaksanakannya acara webinar pada Fakultas Ilmu Komunikasi dari mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi, dengan tema nilai etika dalam dunia modern menghadapi pelecehan seksual di dalam media sosial. Yang kami hormati dan kami banggakan, Ibu Dr. Ayu Larasati, selaku Kepala Biro Kerjasama dan dosen mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Dan juga Ibu Hani Pir, selaku pembicara dan Ketua Bidang Sosial Kolaborasi Perempuan Indonesia, serta seluruh peserta webinar dari Universitas Esa Unggul. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama pada siang hari ini. Semoga kita tetap selalu dalam kondisi yang sehat. Memasuki agenda kita yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mengundang Bapak dan Ibu juga berserta webinar untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon Bapak dan Ibu dan para peserta untuk mengambil sikap sempurna. Tadi yang pembuka si MC ya? Bukan moderator. Cara selanjutnya, Bapak dan Ibu hadirin, sebelum kita mulai membuka acara hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan doa oleh Mutia Zainab. Kepada Mutia Zainab, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ayu Larasati selaku Kepala Biro Kerjasama dan dosen mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Yang terhormat Ibu Hanifir selaku pembicara hari ini, serta teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati. Izinkan untuk saya memimpin doa pada acara pagi hari ini dengan cara Islam. Hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan cara berdoa dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya, kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu. Pada saat ini, kami hadir dalam melaksanakan webinar nilai etika dalam dunia modern menghadapi pelecehan seksual di dalam media sosial. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu. Selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di awal pertemuan ini, berikanlah kelancaran kegiatan kami sampai nanti di penghujung kegiatan. Dengan mengharap kemanfaatan, ridho, dan barokah dalam pelaksanaan ini. Guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Terimalah taubat kami. Dengarkanlah harapan dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada MC pada acara pagi hari ini. Terima kasih kepada Mutia atas pembacaannya doa pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu penyampaian sambutan dari Ibu Dr. Ayu Larasati selaku Kepala Biro Kerjasama dan dosen mata kuliah Etika, Komunikasi, dan Filsafat. Kepada Ibu Ayu, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC atas waktu dan kesempatannya, Mbak Nabila Sandri Novianti. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan dan terima kasih sekali Ibu Hani Firs selaku Ketua Bidang Sosial Kolaborasi Perempuan Indonesia. Terima kasih banyak Bu Hani. Dan juga yang saya banggakan teman-teman seluruh mahasiswa tentunya dari kelompok 1 yang telah mempersiapkan ujian akhir semester pada presentasi pagi ini dengan sangat baik. Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kelompok 1 akan menyampaikan ujian akhir semester dengan menyampaikan dalam bentuk webinar dengan tema nilai etika dalam dunia modern menghadapi pelecehan seksual di dalam media sosial, yang mana teman-teman semua nanti akan ada pembicara dari luar yaitu Ibu Hani Firs yang telah menyempatkan waktu dan juga satu narasumber anggota yang menyampaikan hasil dari presentasi kelompok kalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan ujian akhir semester. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada Ibu Ayu Larasati atas kata sambutan yang telah disampaikan. Sambutan tersebut sangat berarti bagi kami dan menjadi pembuka yang hangat untuk acara ini. Semoga pesan yang disampaikan dapat menginspirasi kita semua dalam menjalani kegiatan hari ini. Sekali lagi, terima kasih atas dan waktu perhatiannya. Acara selanjutnya memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dari para narasumber yang akan dimoderatori oleh Saudari Velma Putri Xenia SR. Kepada Saudari Velma, kami persilahkan. Baik, terima kasih pada Kak Nabila Sandri. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dan Ibu Bapak yang sudah menyempatkan untuk menghadiri webinar kami. Seperti yang kita ketahui ya, belakangan ini banyak sekali isu-isu yang sedang marak ya, terutama pelecehan seksual, terutama pada wanita. Maka dari itu hari ini kami ingin berdiskusi ya tentang hal tersebut. Bagaimana sih cara mengatasinya? Bagaimana teman-teman tuh kalau melihat hal tersebut apa yang harus kita lakukan kan seperti itu. Maka dari itu hari ini kita kehadiran narasumber yang dimana beliau merupakan seorang CEO dari First Group dari tahun 2012 hingga saat ini. Wah, keren sekali teman-teman. Lalu juga beliau merupakan seorang Ketua Bidang Sosial Kolaborasi Perempuan Indonesia. Nah, ini kita akan mendengarkan presentasi dari beliau. Maka dari itu kita sambut kepada Ibu Hani Firs. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Rise and shine, Selamat everybody. pagi, Ibu. Pagi-pagi walaupun mendung kita tetap rise and shine ya. Selamat pagi Ibu Dr. Ayu Lestari. Terima kasih telah mengundang saya dan berjumpa dengan adik-adik sekalian yang pagi ini segar-segar dan sedang mengikuti ujian akhir. Semoga semuanya lulus dan nilainya bagus-bagus ya. Oke, kata-kata hari ini. Semoga biar semuanya semangat gitu ya. Kata-kata hari ini. The world. Kata-kata hari ini adalah the world is full of beautiful things. Just like you guys this morning. Yeay, nggak kedengeran, tapi saya kedengeran kok. Gitu. Oke, boleh minta slide-nya? Kakak moderator boleh minta tolong slide-nya atau slide dari saya? Mohon tunggu sebentar ya, Ibu. Mohon maaf. Baik. Ini adalah perempuan, ada laki-laki ya. Oke, slide-nya udah saya lihat. Hari ini saya tidak bermaksud menggurui, tapi hanya sharing ke teman-teman sekalian ya tentang etika media sosial. Tema yang saya buat hari ini adalah think before you post. Ya, kenapa begitu? Boleh slide 2. Boleh next. Oke, think before you post. Ya, sebelum post kita harus tahu bahwa apakah konten ini bermanfaat. Foto-foto yang kita pasang itu bermanfaat nggak? Terus apakah ini mengandung informasi? Misalnya gitu ya, ada mata kuliah ini di Universitas Esa Unggul atau fasilitas-fasilitas di universitas kalian. Nah, itu tuh berarti kan mengandung informasi dan sangat bermanfaat. Kemudian apakah ini menginspirasi? Contoh kalau di konten saya misalnya cara untuk supaya tangan tidak berkerut gitu ya. Atau bahkan ini malah berbahaya gitu. Jadi think before you post. Oke, itu awalnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih dalam, next slide adalah boleh. Next slide, tak kenal maka tak sayang. Coba di follow dulu saya @beautywithhoney atau saya juga punya klinik di Sexual Health Center Jakarta, JKT ya. Itu juga di situ di mana informasi-informasi yang sesuai dengan tema hari ini, yaitu jika ada kekerasan seksual, kalian harus segera laporkan. Seperti itu. Oke, next. Oke, sosial media nih sekarang saat sudah berubah nih, bukan sosial media, lebih ke sosial dilema, ya nggak sih? Sosial dilema tuh banyak konten yang mengikuti kemauannya netizen. Jadi netizen tuh maunya yang posenya gini, maunya posenya yang gitu ya. Jadi maunya pose-pose yang apa namanya menarik untuk di love, menarik untuk di komen gitu. Tapi konten-konten ini tuh terlalu standar sosial gitu ya. Walaupun kita berhijab nih, banyak kakak-kakak di sini, adik-adik yang berhijab gitu, tapi tetap posenya yang contohnya gini, posenya sambil handphone terus yang gitu. Nah, itu mengundang potensi bad comment ya gitu. Menurut data terakhir yang saya lihat, ini skupnya masih skup Jakarta, per November 2024 itu telah terjadi 27 kasus kekerasan gender yang berbasis daring melibatkan anak di bawah umur di Jakarta.
biasanya memang lebih banyak ABG-ABG terutama perempuan. Jadi untuk para perempuan harus lebih berhati-hati untuk memposting, think before you post. Gitu. Kasus-kasus apa sih Mbak Hani yang terjadi pada umumnya? Biasanya pesan-pesan yang tidak senonoh atau bahkan langsung DM gambar-gambar yang tidak senonoh gara-gara melihat postingan kita atau pose-pose kita yang mungkin menurut dia, bukan menurut kita ya, menurut dia itu eh, menggoda gitu, ya kan? Walaupun sebetulnya nggak salah juga gitu. Itu hanya dari pikiran pembaca atau ya penonton gitu ya. Nah, terus kemudian komentar-komentar kasar biasanya ada di komen-komen tuh. Media sosial kan nggak hanya Instagram aja, kadang juga di TikTok atau mungkin di YouTube gitu ya, macam-macam. Kemudian ujaran kebencian misalnya, apa sih ujaran kebencian gitu? So cantik banget sih gitu. Kalau saya sih langsung gini, emang gue cantik, anaknya Pak Rojak gitu ya. Gitu. Nah, itu hindarilah ini berpotensi eh, foto-foto ini, pose-pose ini untuk mengundang bad comment gitu ya. Ini aja belum tentu terlihat, misalnya belum terlihat dadanya atau belum terlihat bagian-bagian lain, itu sudah memicu potensi bad comment. Gitu. Boleh next slide. You are not alone. Nah, kalau ini sudah terjadi gimana? Kalau tadi kan eh, hindari gitu ya, hindari untuk berpose atau memposting hal-hal yang mengundang gitu. Walaupun kita tidak terbuka-buka juga kadang kita mengundang gitu ya. Penting untuk diingat kalau ini sudah terjadi, you are not alone, kamu tidak sendirian. Kamu berhak merasa aman gitu. Terus kamu juga tidak bersalah gitu. Iya, gue nggak niat kok Mbak, gue nggak niat kok untuk vulgar atau nggak niat jualan misalnya kayak gitu. Iya, tapi di dunia media sosial sekarang ini semua sudah sangat berani gitu ya. Bahkan udah menjadi modus. Modus apa? Modus kenalan baru gitu ya. Bagus sih sebetulnya kalau di dunia bisnis, networking itu bagus. Tapi mungkin perlu kita perhatikan apa postingan-postingan kita yang membuat bisa jadi bahan networking. Bahkan jangan sampai menjadi bahan bulian atau bahkan pelecehan seksual. Gitu. Dan kamu harus cari bantuan gitu ya. Kemudian tips tambahan dari saya, mungkin saya nggak banyak ya adik-adik semuanya. Waspada dengan akun palsu. Teman-teman mungkin lebih pintar nih sekarang lihat akun-akun yang cuma fotonya kelihatannya setengah profile picture-nya atau bahkan cuma postingan-postingan yang nggak ada mukanya atau postingan-postingan yang bahkan ya saya tuh sebenarnya pernah di DM. Pernah di DM biasanya kalau perempuan di DM-nya sama laki-laki gitu ya. Laki-laki ganteng dari luar negeri gitu. Terus kayak hi, your posting your post so refreshing misalnya, so beautiful bla 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 bla. Itu kayaknya udah mulai ke scam ya. Nah, ujung-ujungnya nanti ada juga kasus yang minta untuk coba dong kirimin gambar kamu bla bla bla. Nah, itu jangan sampai terjadi. Waspada, waspada. Terus kemudian juga waspada DM-DM yang bukan followers, baik itu link, baik itu apa namanya foto-foto yang dikirim gitu. Kemudian gunakan fitur keamanan. Teman-teman pasti udah bisa, kalau belum bisa cari tutorialnya di YouTube, banyak tutorial untuk fitur-fitur keamanan di media sosial. Kemudian edukasi diri seperti hari ini. Hari ini gimana sih caranya kita berspeak up? Misalnya kalau ini terjadi pada saya, bagaimana saya speak up? Bagaimana saya ini pada saat baik di media sosial ataupun secara langsung gitu ya ketemu orang, kata-kata apa atau bahasa apa yang kita ketik, yang kita gunakan untuk tidak membiarkan mereka untuk melecehkan kita di media sosial gitu ya. Terus juga selain tadi postingan, terus mengedukasi diri, kalian juga harus semakin berteman dengan circle-circle yang positif seperti itu gitu. Oke, next slide boleh.
Oke, kemana kita mencari bantuan? Jika kamu butuh bantuan, cari di Komnas HAM, Lembaga Negara Perlindungan Perempuan, di Kementerian Perempuan. Ini sepertinya banyak. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu, tinggal di search di Google, di Komnas Perempuan, atau mungkin lembaga-lembaga lainnya, atau hotline kekerasan perempuan, atau organisasi non-profit, banyak. Kolaborasi Perempuan Indonesia juga bisa membantu jika ada hal-hal ini terjadi. Kemudian jika ingin membutuhkan bantuan profesional juga bisa ke Sexual Health Center atau mungkin banyak tempat-tempat lainnya untuk konsultasi bersama para psikolog, seksolog, atau yang lainnya. Seperti itu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sedikit insight dari saya bisa membantu teman-teman semuanya. Dan di next slide adalah tips yang saya sampaikan ini tidak bersifat ini bersifat umum, jadi tidak menggantikan profesional. Kalau teman-teman sekalian mengalami hal ini, silakan hubungi bantuan, misalnya lapor ke polisi, lapor ke lembaga, atau mengalami gangguan mental mungkin atau mengalami gangguan fisik, bisa mencari profesional seperti psikolog, seksolog gitu ya, atau bahkan pihak berwajib polisi. Nah, itu mereka bisa membantu. Seperti itu, teman-teman. Rise and shine pagi-pagi. Semoga tips ini yang saya sampaikan menjadi bahan inspirasi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Ibu Ayu. Terima kasih sekali untuk kesempatannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani atas paparannya. Berarti secara kesimpulan tuh kita menghindari dulu ya Bu ya, menghindari hal-hal yang bisa mengundang, karena kan kita juga nggak bisa mengontrol manusia gitu ya Bu. Iya. Oke, Betul, terus betul. kalau Kita nggak bisa misalkan mengontrol, kita juga nggak bisa tahu apa namanya lawan bicara kita atau si netizen kita ini di tingkat pendidikannya sama nggak sama kita gitu. Jadi kita lebih baik menghindari sedikit gitu. Walaupun bebas berekspresi, namun dengan norma-norma yang ada di lingkungan kita. baik, jadi teman-teman misalnya kita mengalami atau ada di sekitar kita ya, itu tadi Bu Hani sempat menyampaikan kalau itu kita bisa meminta bantuan ya kepada Komnas Perempuan, terus juga hotline kekerasan perempuan ya, dan organisasi non-profit gitu. Jadi kita tidak sendirian, dan semoga teman-teman di luar sana juga bisa tidak mengalami hal tersebut ya Ibu ya. So, Iya, baik Ibu, terima kasih banyak atas paparannya. Mungkin terima teman-teman ada kasih. banyak banget ya pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bu Hani. Namun sayangnya kita keterbatasan waktu ya teman-teman mahasiswa semua gitu. Jadi terima kasih banyak Ibu. Kita langsung Terima ke kasih sesi banyak. foto saja ya Ibu. Ya. Oke, Teman-teman boleh bye. dibuka kameranya terlebih dahulu. Ya, kita akan berfoto bersama Ibu Hani. Terima kasih, Ibu Hani, keren banget. Ya, teman-teman boleh dibuka dulu kameranya, yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng, boleh silakan dibuka. Yes. Kelihatan deh. Yang masih belum buka, ayo. Kita akan berfoto dulu sama Bu Hani. Operator boleh tolong dibantu screenshot ya. Oke, boleh tolong aba-aba operator. Ya, oke. Sudah? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, tahan teman-teman, tahan dulu. Oke, sudah operator? Oh, satu lagi, Ibu. Mohon maaf, satu lagi ya, Ibu. Oke, satu lagi, teman-teman. Oke, 1, 2. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih banyak, Ibu Hani. Jika tidak ada, eh, apa, jika Ibu ada hal lain, boleh kami persilakan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih banyak sekali lagi atas pemaparannya, Ibu Hani. Terima kasih. Baik, teman-teman, sesi pertama sudah yang dipaparkan oleh Bu Hani tadi, dan sekarang kita melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan dari kelompok kami, kelompok 1, yang akan dipaparkan oleh salah satu teman mahasiswa kami, seorang atlet dari Universitas Esa Unggul, kepada Kak Oktalina Rahma. Kami persilahkan.
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya izin untuk share screen ya. Ya, silakan, Kak. Apakah sudah terlihat? Masih loading ya, Kak? Mungkin ditunggu sebentar lagi. Nah, sudah aman. Nah, aman ya? Aman, aman. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Okalina Fahira Rahmania. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Hubungan Masyarakat. Oke, pada kali ini kita akan membahas sedikit aja mengenai nilai etika dalam dunia modern dalam menghadapi pelecehan seksual di media sosial. Oke. Teman-teman tuh udah tahu apa itu pelecehan seksual belum sih? Pasti udah sering dengar lah ya. Oke, pelecehan seksual adalah tindakan yang dilakukan secara disengaja oleh suatu oknum ataupun perseorangan untuk merendahkan, menghina, ataupun melecehkan seseorang dengan cara yang berkaitan dengan seksualitasnya. Pelecehan seksual itu memang korbannya tuh banyak perempuan ya. Dari data yang saya baca terakhir, pelecehan seksual itu korbannya 71%-nya merupakan perempuan. Namun pelecehan seksual itu tidak hanya terjadi pada perempuan. Seringkali kita mendapati pelecehan yang ditujukan kepada laki-laki, namun masih kurang disadari. Pelecehan itu dapat terjadi melalui berbagai cara, diantaranya yaitu adalah yang pertama, kontak fisik. Nah, kontak fisik itu adalah sentuhan yang tidak diinginkan, misalnya pelukan dengan secara paksa, ataupun serangan seksual. Namun pada kali ini kita tidak akan membahas lebih dalam mengenai fisik, karena kita akan membahas pelecehan yang terjadi di media sosial. Yang kedua adalah dari verbal, yaitu misalnya adalah ucapan kotor, godaan yang tidak diinginkan, ataupun komentar-komentar yang merendahkan tentang penampilan fisik dan seksualitas seseorang. Yang ketiga adalah visual, yaitu menampilkan video atau gambar pornografi tanpa persetujuan. Yang terakhir adalah digital, mengirim pesan ataupun gambar bermuatan seksual yang tidak diinginkan melalui media sosial ataupun aplikasi pesan. Kemudian kita lanjut kepada ciri-ciri dalam pelecehan sosial media. Ciri-ciri yang pertama yaitu adalah ajakan yang berbau seksual yang dikirim oleh seseorang yang dikenal maupun tidak. Yang kedua, komentar yang tidak pantas, lelucon yang berlebihan, yang berkaitan dengan seksual, ataupun rayuan yang tidak menyenangkan. Yang ketiga adalah konten online yang menggambarkan perempuan maupun laki-laki sebagai objek seksual yang seringkali menyiratkan kepada pelecehan seksual. Yang keempat adalah penggunaan gambar yang tidak senonoh untuk merendahkan perempuan maupun laki-laki. Yang terakhir ada pengiriman pesan atau email seksual yang tidak diinginkan dan juga bisa jadi mengancam. Nah, dari semua hal ini tuh apabila kita tidak berkenan, maka hal tersebut sudah termasuk ke dalam kasus pelecehan. Kemudian kita berlanjut kepada dampak dari pelecehan di media sosial. Banyak dari masyarakat kita yang belum dapat menyadari bahwa dampak dari pesan, komentar, maupun konten-konten yang mereka buat itu berdampak besar bagi seseorang. Nah, dampak pertamanya itu akan terkena kepada psikologis seseorang. Korban itu dapat mengalami trauma jangka panjang, cemas, stres, depresi, bahkan penurunan percaya diri. Kemudian dari dampak psikologis ini akan berdampak juga kepada fisik si korban. Korban dapat mengalami sakit kepala, gangguan pencernaan, dan juga insomnia. Selanjutnya akan dari dampak fisik dan dampak psikologis akan berdampak juga kepada kehidupan sosial dari si korban tersebut. Korban dapat menarik diri dari lingkungan sosial, menjauh dari keluarga, ataupun berhenti bekerja. Dari kondisi yang terparah adalah jika hal ini terus-menerus terjadi kepada korban
korban dapat menyerah pada hidupnya dan juga melakukan self harm. Nah, dari paparan yang sudah saya jelaskan, saya akan lanjut kepada cara menghindari pelecehan. Yang pertama adalah gunakan pengaturan privasi pada platform media sosial untuk membatasi siapa saja yang dapat melihat konten Anda. Yang kedua, kenali bentuk pelecehan seperti komentar kasar, ancaman, dan juga penggunaan gambar atau meme yang ofensif. Ini biasanya sering kita temui di stiker-stiker WA ya. Oke, yang terakhir adalah bersikap tegas untuk mentoleransi perilaku semacam itu. Menanggapi pesan dari orang yang tidak dikenal, terutama jika kontennya mencurigakan ataupun tidak sopan. Yang terakhir adalah kesimpulan dari paparan kita hari ini. Pelecehan seksual di media sosial adalah perilaku yang tidak pantas, yang berkaitan dengan seksual seperti komentar, pesan, ataupun konten yang mengganggu. Ciri-cirinya meliputi komunikasi yang vulgar, ancaman, ataupun permintaan yang tidak wajar. Untuk menghindarinya itu kita dapat mengelola privasi akun, berhati-hati dalam berbagi informasi, blokir, dan juga melaporkan pelaku. Serta gunakan pengaturan keamanan seperti autentifikasi 2 faktor. Pesan saya pada perbincangan kali ini adalah tetap waspada dan selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Pilihlah orang-orang yang dapat kalian percaya, baik yang dikenal maupun tidak. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada bincang kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Rahma atas paparannya ya. Jadi teman-teman, penting banget ya untuk kita menyadari bahwa itu adalah tentang pelecehan seksual tuh bagaimana sih, seperti apa sih? Karena mungkin ada dari kita yang masih menganggap bahwa itu bercandaan ya Kak ya. Ya yang ternyata itu adalah sebuah pelecehan seksual. Nah, itulah pentingnya untuk kita mengenali ciri-cirinya dan dampaknya itu seperti apa pada seseorang gitu. Baik, Kak, terima kasih banyak atas paparannya di pagi ini yang menjelang siang ini ya Kak ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya untuk kita semua, untuk teman-teman di luar sana. Dan kita langsung aja ke sesi foto ya sekarang ya. Baik. Ya, karena waktu kita terbatas Kak. Terima kasih banyak. Oke, aku Foto boleh dibantu lagi. Ya, oke. Teman-teman yang belum buka kamera boleh dibuka dulu. Ya, tampilkan wajah cakep kalian. Nah, ya boleh. Jadi Kakak Pija sudah gaya-gaya Kakak Pija. Oke, sudah? Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, aman ya Kak ya? Oke, terima kasih banyak sekali lagi Kak Rahma atas paparannya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu semua untuk memaparkan kita juga. Baik, itu adalah diskusi singkat kita untuk pagi hari ini ya teman-teman mahasiswa semua. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita pagi ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita jadi sadar akan pelecehan seksual itu seperti apa, bagaimana dampaknya, dan kalau untuk mencegahannya itu bagaimana, dan kalau sudah terjadi kita harus seperti apa gitu. Tadi seperti yang Bu Hani sudah sampaikan, kalau kita itu tidak sendiri ya, semisal sudah terjadi pelecehan di sekitar kita, itu kita tidak sendiri, kita dapat menghubungi Komnas Perempuan yang insya Allah dapat membantu kita semua gitu teman-teman. Mungkin untuk pagi ini cukup sekian dari aku. Sekali lagi terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Baik, akan aku kembalikan ke Kak Nabila Sandri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Velma yang sudah memimpin acara kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, udah penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan peserta semuanya. Demikian rangkaian acara kegiatan webinar kita pada siang hari ini.
Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Ayu Larasati, selaku Kepala Biro Kerjasama dan dosen mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi, dan juga kepada Ibu Hani Pierce, selaku pembicara utama dan Ketua Bidang Sosial Kolaborasi Perempuan Indonesia, serta mahasiswa-mahasiswi peserta yang hadir pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama proses acara. Saya Sandri selaku MC dan rekan-rekan tim saya pamit undur diri. Untuk menutup acara pada siang hari ini, saya akan membawakan pantun, yaitu bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih dan selamat siang. Salam sehat semuanya. Terima kasih Kak Nabila. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Kak. Thank you teman-teman semuanya. Jangan lupa share screen video iklan lagi ya kalau sebelum nutup. Itu tuh.